الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. Hadis 20 Arba'in Nawawi dari sahabat Abu Amr wa qila Abu Amr Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Qultu, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ini qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka itu minta diberi penjelasan dari sempurnanya penjelasan tadi sehingga tidak perlu bertanya kepada orang lain gitu maksudnya. Ya pastilah kalau Rasulullah yang menerangkan ya pasti sudah syamil, sudah meliputi, sudah sempurna. Qul, katakan olehmu li untukku fil Islam, tentang Islam, qaulan, satu ucapan, la as'alu anhu, yang aku tidak bertanya lagi ahadan seseorang ghairaka selain engkau. Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah olehmu amantu billah, aku beriman kepada Allah. Maksudnya Nabi, kamu bilang saya beriman kepada Allah. Maksudnya ya dum ala imanika billah. Kalau beriman kepada Allah Ta'ala yang dawam, yang terus menerus, yang tidak pernah hilang. Thumma istaqim, kemudian istiqamahlah engkau. Meriwayatkan kepada hadis ini Imam Muslim. Waktu saya mau berhenti dari belajar sama Syekhuna Abu Yahya, saya minta dinasihati, minta pesan-pesan gitu, minta wasiat. Buya jawabnya cuma singkat. Fastaqim kama umirta. Suaranya agak ditinggikan waktu itu. Fastaqim kama umirta. Istiqamah sebagaimana engkau telah diperintah. Itu wasiyah syamilah itu. Benar itu. Dimanapun, dalam keadaan apapun, mulai dari waktu, tempat, sendirian, kumpul orang. Kalau orang bisa istiqamah, khalas. Yakfi. Dia menjadi abad saleh. Kehidupannya menjadi kehidupan islami, imani, ihsani. Bab istiqomah itu udah di atas karomah ya. Ya kan sering itu al-istiqomah tu khairun min alfi karomah. Ada lagi al-istiqomah tu afdalul karomah. Ada lagi al-istiqomah tu sayyidul karomah. Ada lagi yang membahas al-istiqomah tu ainul karomah. Pokoknya kalau kita buka-buka kitab itu ujian tentang istiqomah itu nggak habis-habis. Sulit soalnya. Sulit. Nah, kalau saya punya tambahan omongan, istiqomah itu jauh lebih sulit daripada karomah. Susah istiqomah itu. 24 jam kali umur. Itu istiqomah itu ya. 24 jam kali umruka. Harus ma'allah. Ma'amtithali amrillah. Ma'amtithali rasulillah. Apa? Yaqadatan wa manama. Lagi tidur, lagi enggak tidur. Kemudian sendirian wa ma'annas. Ucapan dan gerakan hati. Harus lurus terus. Wes susah. Makanya kalau orang sudah diberi istiqomah, maka faqad u'tiyal khair kullah. Orang diberi karomah, masih tanda tanya, istiqomah belum ini orangnya. Tapi kalau sudah diberi istiqomah, faqad u'tiyal khaira kullah.
Karena itu wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam للصحابي الجليل سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي قل آمنت بالله ثم استقم. Kita masuk ke beda-beda pendapat ulama, tafsiran ulama tentang definisi istiqomah. Kalau yang saya tangkap ini ya, dari Syekhuna Abu Yahya yaitu waktu saya dipesan tentang fastaqim kama umirta itu, ya wis pokoknya kamu di mana saja. Kalau biasa ngaji, biasa belajar aja sama siapapun. Terus sering menekankan saya Buya itu. Kamu berada di mana saja, mau di Malang, mau di Indramayu, mau di mana. So, ngaji itu ke siapa aja yang bisa sudah ambil. Sama biasa kita belajar kitab sekian jam. Ya dimanapun ya harus begitu. Kalau Buya itu yang saya tahu dulu ya, saya nggak paham sepeninggal saya. Barangkali beliau makomnya naik, terus kefiahnya beda, saya nggak tahu. Kalau saya cerita tentang Buya Yahya almarhum itu, ya yang saya tahu di masa saya di sana. Kalau di masa saya di sana dulu itu betul-betul dihitung tuh sama Buya waktu itu. Jadi umpama pagi, beliau di Ali Idris itu kan dulu zaman saya jam 6 sampai jam 8 sholat duha, lanjut sampai jam 10 pagi itu. Pulang kan itu sebelum setengah 11 ya cuma jalan aja ke rumah. Ada kiai yang belajar itu sampai setengah 4. Ini nggak tiap hari, seminggu 4 kali apa 5 itu lupa saya. Pokoknya nggak tiap hari ini. Tapi lebih banyak iyanya daripada tidaknya, lebih banyak belajarnya dari tidaknya. Badal maghrib bainal isya'ain saya ngaji lagi. Terus habis wirid sholat isya kelar apa itu ada lagi tuh yang sampai jam 12 malam itu. Ini istiqomah beliau kan, yaumian itu, puluhan tahun di Bandung dulu. Nah umpama beliau sedang safar, di Songo apa-apa, atau mungkin undangan ke luar kota apa kemana, itu dihitung tuh sama beliau itu. Kalau saya ada, sini gerak, suruh baca kitab pasti saya. Untuk menggantikan waktu-waktu tadi itu. Tapi memang menasehati orang-orang yang ada beliau masuk ke taklim. Soalnya kalau Syekhuna Abu Yahya itu nasihati orang-orang sekeliling ya sama. Udah nggak ngobrol itu kitab sudah antara qala Rasulullah wa qala fulan wa fulan. Sama aja kayak pengajian. Itu yang saya tahu radhiyallahu taala anhu itu betul-betul waktu itu dihitung. Itu memang ajaran Al-Imam Al-Ghazali itu. Satu hari sekian jam. Itu nggak boleh lewat. Ya harus segitu. Itu paham saya tafsiran beliau istiqomah itu melaksanakan perintah Allah yang kita kerjakan setiap hari ini kita apa yang sudah bisa nih. Umpama biasa sholat duha 8. Ya sudah di mana saja harus segitu. Biasa baca kitab umpama 4 jam, 5 jam ya harus segitu. Dalam keadaan apapun sudah nggak boleh tidak. Nah, untuk aurat, kalau kebetulan ada perkawinan atau ada acara maulid, ini juga faedah penting buat orang-orang yang istiqomah wirid. Ada hall, umpama kita nggak mungkin kan, seperti harian, itu suruh qadha bil lail. Ada yajuz indal ulama. Ada ulama yang ahli wirid-wirid. Jadi umpama biasa ya latif 129 habis sholat karena hall nggak sempat ya malam baca, jadikan hutang di qadha. Itu kalau ingin melaksanakan thariqul istiqamah. Kalau makna yang saya dapat dari ulama ahli tauhid, yang saya dapat dari Syekhuna Ki Ahmad dan lain-lain yang berasal dari pemahaman waliullah Syekhuna Ki Said, istiqamah itu tetapnya hati memahami makna la ilaha illallah setiap waktu. Jadi hati begitu faham makna la ilaha illallah didawamkan. Itu istiqamah.
Kalau pemahaman masyayikhuna yang ahli tauhid begitu. Jadi enggak menilai ke af'alul yaumiyah, bukan ke sana penilaiannya. Jadi yang diserang hati. Kalau hati sudah paham la ilaha illallah, langgengkan. Itu istiqomah itu. Di sini ada lagi pemahaman tentang istiqomah. Ghayatul istiqamati wa nihayatuha alla yartafital abdu ila ghairillahi ta'ala. Ya, ini mirip maknanya yang dari Tegal ini. Alla yartafita, agar tidak iltifat, tidak menengok al-abdu hamba ila ghairillah selain Allah Ta'ala. Jadi tiap waktu iltifatnya ke Allah aja. Fi kulli syai'in. Nah, siapa yang mampu, al-abd yang sudah mampu hal itu disebut mustaqim, orang yang mendapatkan istiqamah. Kalau mengikuti makna ini, mengikuti makna yang baru saya baca tadi dari kitab tuh, sama makna yang kita dapat dari Syekhuna Qais Said, la yutiqul istiqomata illa al-akabir. Susah memang itu. Tidak akan mampu melaksanakan itu tiap detik. Ingat Allah terus. Illa al-akabiru, kecuali orang-orang besar. Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum insyaallah. Allah yasahil ma sa'ab. Wa qila, ada lagi pendapat, hiya taubatun bila israr wa amalun bila futur wa ikhlasun bila iltifat wa yaqinun bila taraddud wa tafwidun ini Yesus ini bila tadbir wa tawakkulun bila waham. Jadi taubat yang sebenar-benarnya taubat, udah taubat berhenti, nggak maksiat lagi. Kalau beramal nggak ada capek, nggak ada apa, terus. Kalau ikhlas yang ditengok hanya Allah Ta'ala. Kalau sudah yakin, tidak pernah hati itu apa iya, apa tidak, taradudnya nggak ada. Lempeng terus yakin. Kalau sudah pasrah sama Allah Ta'ala, nggak pakai tadbir. Ya Allah saya minta begini, ya Allah yang ini jangan, ya Allah ini harus gini. Enggak, wis tafwid, pasrah, apa kata Allah Ta'ala. Kalau tawakal, pasrah juga, udah nggak ingat apa-apa lagi. Karena nggak, saya harusnya dalam masalah ini solusinya pinjem uang ke fulan. Solusinya saya harus datang ke fulan. Solusinya itu solusi-solusi itu hilang sudah. Itu salah satu makna istiqomah. Ini juga berat ya. Ini ada makna yang bisa kita lakukan pelan-pelan. Ini enak ini. Wa qila hiyal mutaba'atu lis-sunnatil muhammadiyah ma'at takhalluqi bil akhlaqil mardiyah. Akhlaqul mardiyah, akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aja diambil, ini ajib nih. Istiqomah itu mengikuti apa yang dulu dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan, step by step, pelan-pelan. Kalau mau melakukan sesuatu, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'malu hadza? Na'am. Saya kerjakan ittiba'an li Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau salat duha, dicek dulu di hadis. Dicek dulu di madhabul a'immah. Karena madhabul a'immah yang ngambilnya dari hadis kan. Mahiyal afdal, 12 rakaat apa 8? Dicari dulu. Nanti ada khilaf. Kalau udah bingung, ngambil ma'amilahu masyayikhuna. Mau sahur, umpama di Ramadan, dicek lagi. Yang paling bagus waktu sahur kapan. Terus pelan-pelan mengikuti Rasulullah SAW. Kalau orang melakukan itu, maka dia telah melakukan istiqamah. Ma'at takhalluq bil akhlaqil mardiyah. Akhlaqu Rasulullah SAW dalam segala hal dia pelajari, kemudian dia amalkan satu-satu, pelan-pelan,
diniati mutaba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut saya paling enak dan paling gampang ya. Mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah disebut istiqamah. Jadi ada nasihat, kan santri, baik santri ilmu atau santri thariqah atau santri tirakat, itu rindunya itu kepada keramat. Itu bawaan nafsu memang itu. Nah, sama sahibul kitab dinasihati, wa ma akramallahu ta'ala 'abdan bi karamatin khairun minal istiqamah. Dan tidaklah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada seorang hamba yang lebih baik daripada istiqamah. Fakun sahibal istiqamati la talibal karamah. Jadilah engkau sahibul istiqamah, bukan talibul karamah. Orang yang mencari istiqamah, bukan orang yang mencari keramat. Idh rubbama ruziqal karamah man lam takmul lahul istiqamah. Sebab bisa jadi seseorang diberi karamah padahal dia belum sempurna istiqamah. Ala tara. Nah, diajak merenung kita sama pengarang nih. Apakah engkau tidak melihat annahu lam yunqal anis sahabati radhiyallahu taala anhum illa al-qalil minal karamat. Memang iya ini. Apakah engkau tidak melihat bahwa sedikit sekali yang dinukil dari riwayat tentang karamat wa ashabi Rasulullah. Itu aja sahabat 4 itu. Sayyidina Umar itu paling apa, Qissatus Sariyah. Dan enggak banyak. Ada memang yang luar biasa kayak masalah Umar fajjan ila wasalaka syaitan fajjan ahad, itu karamah matluba kalau itu. Jadi kata pengarang nih, wa nukila an ghairihim minal mutaakhirin akthar. Kalau tabi'in, tabi'ut tabi'in ke bawah lebih banyak kita dapati. Memang iya ya, kayak di Jami' Karamatul Auliya, kemudian di kitab-kitab yang cerita manaqib-manaqib itu rata-rata ba'da asri sahabah. Setelah lewatnya zaman sahabat Nabi baru itu macam-macam karomah-karomah itu. Padahal maqam lebih tinggi sahabat. Ma'anna sahabata kanu fi a'la darajatil istiqamah. Padahal sahabat ini punya keramat yang di atasnya semua ahli keramat, yaitu istiqamah. Ya iya ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, wah, man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Abi Bakar atau kama qala. Sampai disebut mayat berjalan. Itu kan istiqomah serba Allahnya itu udah sempurna. Sayyidina Umar setan sampai kabur ke jalan sebelah. Jadi tetap ada yang jalan sama kudanya di atas air, itu juga ada kan, sahabat Nabi apa itu nyebarkan Islam, tapi ya sangat sedikit. Kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan manaqib Sayyidina Abu Bakar Siddiq, umpama dibikinkan manaqibu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian kita pegang dua-duanya, dua kitab nih, manaqib Syekh Abdul Qadir dengan manaqib Sayyidina Abu Bakar. Ya banyakkan Syekh Abdul Qadir kemana-mana karomahnya. Tapi maqam, nggak ada seujung kukunya Sayyidina Abu Bakar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini Sayyidus Sahabah, yang ini Sayyidul Auliya. Logikanya, mungkinkah kalau keramat itu menunjukkan ketinggian maqam seseorang dihitung pakai karomah, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita menghitung makom seseorang itu dengan keramat, maka wali-wali yang Jami' Karamatul Auliya selain sahabat ya, itu lebih tinggi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal dia tidak begitu. Sudah positif
bahwa afdalul ummah bukan hanya afdalus sahabah ya, afdalul ummah sadatuna Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Ma'anna karamatihim qalilah بالنسبة كرامات الأولياء من المتأخرين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.